Bulan Mei ini sekali lagi kita sedang bicara tentang karya Roh Kudus. Dan next yang berikutnya ini judul kita hari ini. Baca sama-sama 2, 3. Ketidaklaziman Roh Kudus. Saudaraku, kita perlu tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak lazim. Tuhan yang berbeda dengan sesembahan yang lain. Dan itu Tuhan sudah lakukan, pesan Alkitab sudah jelas sejak perjanjian lama. Di perjanjian lama orang menyembah satu Tuhan itu aneh. Kalau sekarang kita menyembah satu Tuhan itu normal. Karena ada kepercayaan lain yang juga menyembah Allah yang tunggal, Allah yang esa. Tapi di zaman perjanjian lama ketika Israel menyembah Allah yang esa itu aneh. Kenapa? Karena bangsa-bangsa di sekelilingnya menyembah banyak dewa, banyak berhala. Jadi sesembahan yang tunggal itu di zaman perjanjian lama itu sudah aneh. Makanya orang Israel itu beda sendiri. Punya hukum-hukumnya sendiri. Punya kebiasaan-kebiasaannya sendiri berbeda dengan kebiasaan bangsa-bangsa di sekitarnya. Dan kita perlu tahu bahwa Roh Kudus akan membawa kita kepada hal-hal yang aneh, ajaib, tidak lazim, tidak biasa. Katakan sama-sama ke sebelahmu, siap kaget-kaget bersama Roh Kudus. Bilang saudaraku, haleluya ya. Siap kaget-kaget dengan Roh Kudus karena Roh Kudus itu tidak lazim ya. Oke. Apa yang kita maksudkan dengan judul ini? Mari next yang berikutnya. Oke, saya membuka dulu satu ayat di perjanjian lama, Yesaya 28 ayat 21, mari kita baca sama-sama, 2, 3. Sebab Tuhan akan bangkit seperti di gunung Perasim. Ia akan mengamuk seperti di lembah dekat Gibeon untuk melakukan perbuatannya. Ganjil perbuatannya itu. Dan untuk mengerjakan pekerjaannya, ajaib pekerjaannya itu. Saudaraku, nggak usah dilihat Tuhan ngamuknya, bagian A itu Tuhan ngamuk gitu ya. Tapi kita skip dulu soal ngamuknya Tuhan, tapi saya menggarisbawahi bahwa perbuatan Tuhan itu ganjil. Apa sih arti ganjil saudaraku? Ganjil itu kalau orang Jawa bilang ora genep. Kita kan kadang-kadang bisa tersinggung loh kalau kita dibilang oh ora genep gitu kan. Haleluya kan, kita tersinggung. Jadi ganjil itu artinya ora genep saudaraku, kurang beda dari biasanya. Tapi rupanya Tuhan dengan bangga berkata, aku Tuhan yang ora genep, aku Tuhan yang ganjil. Ora genep dalam arti adalah berbeda, tidak lazim. Karena nanti muncul ayat yang lain ketika genap waktunya, ketika genap saatnya, ketika tiba waktunya, itu genap saudaraku ya. Jadi Tuhan itu bisa genap, bisa enggak genap saudaraku ya, haleluya. Katakan sebelahmu, Tuhan kita bisa genap, bisa enggak genap, bilang saudaraku, haleluya ya. Iya. Tuhan kita enggak seperti aturan lalu lintas di Jakarta. Kalau aturan lalu lintas di Jakarta, ganjil genap ikut tanggal, iya kan? Tapi kalau Tuhan mau ganjil, mau genap, oke semuanya. Yang mengerti katakan amin saudaraku ya, haleluya. Lihat versi AYT, Alkitab yang terbuka. Perbuatannya yang tidak biasa. Jadi Tuhan itu kalau kerja bisa tidak biasa. Terjemahan KSKK, karya yang khusus. Bahasa Indonesia sehari-hari, bis. Melaksanakan maksudnya, maksud yang aneh bagi manusia. Jadi Tuhan kita gak tersinggung kalau Tuhan yang maha aneh. Nah, gitu ya. Aku berdoa, aku percaya kepadamu. Haleluya ya. Maksud yang aneh bagi manusia. Versi MILT, perbuatannya yang asing. Jadi kata ganjil perbuatannya itu dipakai istilah-istilah yang berbeda di terjemahan yang berbeda. Versi TMV. Saya baca, Tuhan akan bangkit di gunung Perasim dan di lembah Gibeon seperti yang dilakukannya dahulu. Dia akan melaksanakan kehendaknya walaupun kelihatannya sangat aneh. Ia akan menyelesaikan pekerjaannya dan menakjubkan itu. Pekerjaannya yang menakjubkan itu. Jadi aneh itu menakjubkan.
Oke? Ganjil itu akan membuat kita terpukau. Wow. Ya, haleluya. Katakan sama-sama, aku punya Tuhan yang paling canggih. 1, 2, 3, haleluya. Aku punya Tuhan yang tahu segala-galanya. Dia disebut maha tahu. Jadi kalau kita merasa sebagai orang yang paling tahu, salah. Karena Tuhan kita yang paling tahu. Dan dalam karya Roh Kudus, dia bisa mewahyukan pengetahuan-pengetahuan rahasia itu kepada kita. Ya, oke, lanjut. Nah, sekarang kita maju. Saya ingin menunjukkan bahwa betapa ganjilnya Yesus. Yesus unik pol, haleluya ya. Uniknya, anehnya, bedanya itu ekstrim. Markus 1:26, roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Ayat 27, mereka semua takjub. Sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa, roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Jadi sudah lama, hampir belum pernah ada pengusiran setan di masa itu. Yesus masuk rumah ibadat, rupanya di rumah ibadat ada yang kerasukan. Jadi jangan dipikir di rumah ibadat gak ada setan, saudaraku. Di rumah ibadat bisa ada setan. Ini ceritanya. Nanti baca Alkitab Markus 1. Di rumah ibadat Yesus ketemu seseorang yang dirasuk setan. Haleluya. Ya. Tepuk-tepuk sama sebelahmu. Yang jelas bukan kamu. Bilang. Haleluya. Puji Tuhan ya. Haleluya. Di rumah ibadat Yesus ketemu jemaat yang dirasuk setan. Yesus usir setan itu dan orang itu goncang-goncang, saudaraku. Ayat 27, mereka takjub. Kenapa? Mereka belum pernah lihat yang begitu. Dan kemudian muncul reaksi. Ini apa sih? Ajaran baru. Ideologi baru. Ini apa sih? Ini hal yang baru. Roh jahat aja taat sama perintahnya. Tuhan kita unik. Tuhan kita ganjil. Menjadi perbincangan di masa itu, ini ada orang aneh yang muncul. Ini ada orang yang ganjil yang muncul. Matius 9:14. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? Orang Farisi puasa rutin demi menampilkan betapa suci dan salehnya mereka, gitu ya. Jadi mereka puasa bukan untuk prihatin mencari Tuhan, tapi untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa mereka itu kudus, mereka itu lebih suci, lebih saleh. Nah, Yesus tidak pernah puasa. Apakah Yesus anti puasa? Tidak. Ketika ada setan yang tidak bisa diusir, ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan, Tuhan berkata jenis ini hanya bisa diusir dengan doa puasa. Yesus nggak anti puasa. Tapi Yesus nggak mau puasa rutin, hanya sebagai tradisi kebiasaan tanpa mengetahui maknanya. Gitu. Lukas 11:37, ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu, lalu duduk makan. 38, yuk baca sama-sama. 2, 3. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Bilang sama sebelah, berani kotor itu baik. Apakah Yesus sedang ngajari kemproh, saudaraku? Enggak. Ya. Apakah Yesus sedang mengajari slorde, saudaraku? Nah, itu orang Belanda bilang slorde. Jadi slorde itu kemproh, ya, enggak higienis gitu. Apakah Yesus sedang mengajari bahwa kalau makan enggak perlu cuci tangan? Enggak. Tapi Yesus sedang menyampaikan sebuah pesan bahwa jadi sengaja Yesus masuk ke rumah nggak cuci tangan, langsung muluk, saudaraku. Wah, langsung muluk layangan, saudaraku. Langsung muluk. Dan kemudian orang Farisi heran, loh kok dia nggak cuci tangan? Padahal tradisi Yahudi itu kalau masuk rumah cuci tangan dulu, mau makan cuci tangan. Sebenarnya sengaja Yesus melakukan itu untuk memberikan sebuah pesan bahwa bersih itu jangan hanya luarnya, gitu. Bersih itu yang dalamnya. Jadi saya percaya di berikutnya Yesus cuci tangan juga, saya percaya. Tapi kadang-kadang Yesus itu sengaja mengubah pola, mengubah tradisi untuk menyampaikan sebuah nilai-nilai gitu loh.
Tapi saya percaya tidak selamanya Yesus makan gak cuci tangan. Iya. Bilang sama sebelah, kemproh boleh tapi jangan sering-sering. Bilang saudaraku, haleluya ya. Bilang saudaraku ya. Iya. Selorde boleh tapi jangan sering-sering gitu. Kalau lama gak makan ayam goreng, saudaraku lama nih gak makan orang. Tiba-tiba ayamnya jatuh. Wah belum 5 menit ya gitu saudaraku ya. Itu karena lama gak makan ayam gitu. Ya boleh tapi jangan selalu saudaraku, jangan selalu begitu. Kalau selalu itu namanya ya selorde, ya kan. Namanya itu jorok gitu. Yesus tidak sedang ngajar jorok. Saya percaya di waktu berikutnya dia cuci tangan. Karena dia tahu etika. Tapi kali itu, nanti kalau baca ayat selanjutnya saya nggak akan cantumkan. Tapi kalau baca di Alkitab, Yesus berkata cawan itu dibersihkan bukan hanya yang luar tapi dalamnya juga gitu. Ya. Jadi Yesus tuh unik, cara ngajarnya unik, cara doakan unik, cara pelayanannya unik. Kadang-kadang dia bongkar sebuah situasi, tradisi, pola yang sudah berkelanjutan. Yesus itu unik. Lanjut yang berikutnya, next. Nah, kita maju. Sehati dengan Yesus, Roh Kudus kadang melakukan sesuatu yang tidak lazim. Dan itu di luar kebiasaan. Saya kasih 3 saja, saudaraku ya. Pasti ada banyak keanehan-keanehan Roh Kudus, ketidaklaziman Roh Kudus. Tetapi saya kasih 3 saja ya. Jadi kalau sudah 3 berarti sudah mau selesai. Next, yang pertama, Pentakosta. Bapak Ibu Saudaraku, peristiwa Pentakosta adalah peristiwa yang menghebohkan. Peristiwa yang tidak lazim. Peristiwa yang belum pernah terjadi sehingga itu membuat heboh masyarakat. Jadi bukan hanya intern yang heboh, orang luar pun heboh. Kisah 2:12, mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apa artinya ini? Mereka bingung saudaraku. Dengar murid-murid ngomong dengan bahasa-bahasa macam-macam. Tapi di luar mereka ngerti loh. Mereka semua ini orang Galilea. Tapi kok mereka bisa ngomong Arab. Ada loh bahasa Arab diucapkan waktu kepenuhan Roh Kudus. Jadi salah satu bahasa yang diucapkan di loteng Yerusalem adalah bahasa Arab. Artinya Roh Kudus cinta orang Arab. Yang diucapkan ada bahasa-bahasa daerah, suku-suku yang ada di luar Israel. Itu artinya, Yesus kan bilang begini, kalau Roh Kudus turun, kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksi Yudea, Samaria, Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi Tuhan pakai semua bahasa. Makanya ketika Roh Kudus turun, orang-orang ngomong dengan bahasa asing tanpa mereka tahu bahasa itu. Dikaruniakan oleh Roh Kudus. Pasal 2 ayat 13, tetapi orang lain menyindir mereka. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Padahal anggur manis itu enggak bikin mabuk, saudaraku ya. Faktanya adalah anggur manis itu tidak bikin mabuk. Yang bikin mabuk itu anggur asam, anggur yang sudah difermentasi. Tapi saking bingungnya mereka, mungkin mereka lihat ini murid-murid Yesus enggak mungkin minum anggur asam, enggak mungkin. Mereka mabuk oleh anggur manis. Saking bingungnya, fenomena Pentakosta terjadi. Oke? Ketidaklaziman Roh Kudus. Katakan sama-sama, Roh Kudus memang tidak lazim. Bilang saudaraku, haleluya. Oke ya. Itu yang pertama. Yang kedua, langsung poin kedua. Samaria. Saya akan tunjukkan orang Yahudi itu enggak bergaul dengan orang Samaria. Ini terjadi di masa Yesus. Kita mundur di masa Yesus, Yohanes 4 ayat 9. Ketika Yesus ngobrol dengan perempuan Samaria. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria. Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Orang Yahudi itu anti sama orang Samaria. Walaupun akarnya sama-sama Yahudi, keturunan Abraham. Tapi karena Samaria ini sudah kawin campur dengan bangsa-bangsa. Ada sejarah di perjanjian lama sehingga orang Yahudi merasa orang Samaria itu bukan Yahudi sejati sehingga mereka enggak bergaul. Versi AYT, orang Yahudi tidak bertegur sapa dengan orang Samaria. Artinya ketika Yesus ngajak ngobrol seorang perempuan dan seorang Samaria itu enggak lazim.
Bahasa Indonesia sehari-hari, bis. Orang-orang Yahudi tidak ada hubungan dengan orang Samaria. TL, terjemahan lama. Orang Yahudi memang tiada beramah-ramahan dengan orang Samaria. TSI, terjemahan sederhana Indonesia. Orang Yahudi menganggap orang Samaria najis. Jadi orang Samaria itu dinajis-najiskan oleh orang Yahudi. Nah, kok Yesus mau gaul dengan orang Samaria? Gitu. Kok Yesus mau? Nanti di cerita ini murid-murid bertanya-tanya, kok Yesus ngomong-ngomong sama perempuan sih? Sendirian lagi. Ada ayatnya, nanti di cerita selanjutnya saya nggak cantumkan. Tapi baca Yohanes 4. Murid-murid bertanya-tanya, kok Yesus ngomong sama perempuan sendirian? Kita beli makanan, kita balik-balik, dia lagi ngomong sama perempuan. Jadi sudah perempuan, Samaria lagi saudaraku. Iya kan? BSD, ya. Orang Yahudi tidak mau minum dari mangkuk yang dipakai oleh orang Samaria. Saking mereka merasa orang Samaria ini najis, mereka nggak akan pernah pakai gelas yang pernah dipakai. Rupanya ini sudah sejak zaman dulu yang begini saudaraku ya. Fanatisme ekstrim yang seperti ini sudah terjadi bahkan di kalangan orang Yahudi. Orang Yahudi tidak mau minum dari mangkuk yang dipakai oleh orang Samaria. FAYH, firman Allah yang hidup. Wanita itu heran mendengar seorang Yahudi sudi meminta sesuatu dari seorang Samaria yang hina. Sedangkan biasanya mengajak bicara pun mereka tidak sudi. Nah Bapak Ibu, dari sini kita belajar, mari kita peduli kepada kaum Samaria di sekeliling kita. Yang setuju katakan amin. Iya. Orang terbelel sekalipun, orang terkotor sekalipun, orang yang terhina sekalipun, mereka perlu diselamatkan, perlu mendapatkan aliran kasih Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Iya. Yesus mau bergaul dengan pribadi yang hina, yang dianggap najis pada orang, oleh orang pada umumnya. Kenapa? Karena Yesus cinta segala bangsa. Yesus cinta segala orang. Yesus bukan hanya menyelamatkan orang Kristen, Yesus mau menyelamatkan siapapun yang percaya kepadanya. Haleluya ya. Dan Yesus juga tidak Kristen saudaraku ya. Kalau Bapak Ibu bingung dengan statement saya, nanti kita diskusi. Yesus bukan orang Kristen. Iya ya. Dan Yesus bukan pendiri agama Kristen, bukan saudaraku, bukan. Bingung? Tanya WA, nanti kita ngobrol. Haleluya ya. Nanti pengikut Yesus baru disebut Kristen gitu. Jadi Yesus bukan orang Kristen, pengikut Yesus disebut Kristen. Yesus bukan pendiri agama Kristen, Yesus bukan orang Kristen. Oke, enggak usah dilanjutkan, tapi kita kembali bahwa Yesus mengasihi orang terjelek, terhina, terbuang sekalipun saudaraku. Yesus mau selamatkan mereka. Next yang berikutnya. Nah, makanya ini adalah enggak lazim ketika Tuhan mencantumkan kata Samaria dalam perintahnya. Amanat agung, Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Samaria ada di hati Yesus. Orang-orang terbuang, orang-orang yang terabaikan, orang-orang yang dianggap najis itu ada di hati Yesus. Dan Yesus berkata, pergi, bersaksi, jangkau, beritakan Injil sampai kepada Samaria. Apakah itu tergenapi? Digenapi. Kisah 8 ayat 5. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria. Filipus yang menanggapi. Filipus yang dapat visi itu. Filipus yang mengerjakan perintah Yesus pertama kali. Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Dan panen jiwa-jiwa. Katakan sama-sama, Samaria diselamatkan. 1, 2, 3. Samaria ini tanda petik ya. Samaria kita, Samaria modern ini adalah orang-orang di sekelilingmu yang terbuang, tersisih, terabaikan. Orang-orang yang hina, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang belel. Saudaraku, grassroots, saudaraku, kaum marginal itu Samaria kita. Saya berdoa supaya Roh Kudus menginspirasikan kepada dirimu, jangkau orang-orang Samaria di sekelilingmu. Haleluya. Milikilah hati untuk orang-orang Samaria di sekelilingmu. Karena itu berceceran di sekelilingmu. Karena itu ada di sekelilingmu, saudaraku.
Yesus punya hati untuk Samaria. Dan ketika Filipus mengabarkan Injil di Samaria, panen jiwa-jiwa. Pasal 8 ayat 14, saya potong nih supaya nggak kepanjangan. Nanti baca kisah 8. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Jadi akhirnya ketika Filipus kewalahan, ketika Filipus, dia kasih kabar ke Yerusalem, panen jiwa-jiwa bro. Rasul-rasul, brother, datang ke sini, layani bareng-bareng. Akhirnya sidang di Yerusalem, sinode di Yerusalem, dalam tanda kutip gitu ya. Organisasi pusat mengirim Petrus dan Yohanes untuk ikut melayani di Samaria. Pasal 9:31, kita lompat ke pasal yang berikutnya. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Pada akhirnya ada jemaat di Samaria, ada gereja di Samaria, ada pengikut Yesus di Samaria. Yang tadinya Samaria itu golongan yang tersisih dari orang Yahudi. Katakan sama-sama, Tuhan tunjukkan Samariaku. Katakan, yuk katakan sama-sama, haleluya. Tuhan tunjukkan Samariaku. Mungkin teman sekantorku, mungkin tetanggaku, mungkin teman sekolahku, mungkin temanku nongkrong di jalan. Mereka orang Samaria yang dikasihi Tuhan, yang perlu diselamatkan. Haleluya. Katakan sama-sama, aku mau jadi berkat buat Samaria. 1, 2, 3. Haleluya. Bilang sama sebelah dong, tolong tunjukkan Samariaku ya. Bilang saudaraku, haleluya. Bilang sama sebelah, yuk kita kerjakan sama-sama Samaria, haleluya. Kita garap bareng-bareng Samaria, haleluya, puji Tuhan. Samaria ada di mana-mana. Karena hari ini, ekonomi saudaraku, ke depan akan ada banyak orang susah yang perlu kita layani. Karena itu siapkan hati. Siapa yang mau nangkap visi Tuhan, bukan hanya mengumpulkan untuk dirinya sendiri, bukan hanya sukses buat dirinya sendiri, bukan hanya kaya buat dirinya sendiri, tapi kita perlu melayani Samaria, saudaraku, haleluya. Yang ketiga, haleluya ya. Kalau sudah poin ketiga berarti, padahal ini yang paling panjang. Haleluya ya. Ini lebih panjang dari poin 1 dan poin 2, saudaraku ya. Jangan dianggap yang terakhir mau selesai. Ini yang paling panjang, saudaraku. Cornelius. Yang pertama tadi apa? Ketidaklaziman Roh Kudus di Kisah Para Rasul. Yang pertama, Pentakosta. Yang kedua, Samaria. Yang ketiga, Cornelius. Siapakah Cornelius? Ceritanya panjang. Jadi saya nggak cantumkan ayatnya detail. Kisah pasal 10 dan 11. Cornelius adalah perwira Romawi di Kaisarea. Jadi ada satu kota di Israel namanya Kaisarea, di situ ada pasukan Itali, namanya pasukan Itali, tapi Cornelius bukan orang Itali. Namanya pasukan Itali, gitu. Ada sejarahnya, saudara, kenapa disebut pasukan Itali. Cornelius adalah perwira pasukan Itali, perwira pasukan Romawi di Kaisarea, disebut pasukan Itali. Jadi Cornelius bukan orang Yahudi. Tapi Cornelius ini suka berdoa dan bersedekah. Satu kali ketika dia berdoa, dia mendapatkan penglihatan untuk memanggil dan menjemput Petrus. Jadi malaikat datang, Cornelius, doa dan sedekahmu sudah naik ke hadapan Tuhan. Sekarang kamu suruh utusanmu, kamu suruh budakmu, kamu suruh pegawaimu untuk jemput Petrus. Petrus ada di mana? Di Yope. Yope dan Kaisarea itu 50 sampai 60 km jaraknya. Jadi Alkitab berkata mereka jalan seharian sampainya besok. Gitu. Jadi Cornelius dapat penglihatan untuk memanggil dan menjemput Petrus datang ke Kaisarea. Next. Sekarang kita ganti setting. Kita ubah spotnya. Sekarang di Kaisarea, Petrus lagi doa. Di Yope. Ini keesokan harinya. Utusan Cornelius hampir tiba di Yope.
Jadi menjelang utusan Kornelius tiba di Yope, tiba-tiba Petrus ingin berdoa. Dan doanya sambil lapar, saudaraku. Jadi dia lapar, tapi dia doa. Dan Alkitab berkata, sementara makanan disiapkan, dia berdoa. Jadi doanya bagus juga ya. Doa bukan hanya kalau makanan sudah siap, tapi doa ketika makanan sedang disiapkan. Haleluya. Bilang sama sebelah, kalau lapar doa jangan ngamuk. Haleluya. Bilang saudaraku, haleluya ya. Jadi kalau lapar doa jangan ngamuk saudaraku ya. Petrus ini lapar, makanan lagi disiapin, dia doa. Sementara berdoa, Petrus dapat penglihatan. Dapat vision. Penglihatannya apa? Ada kain lebar, ujungnya itu tergantung tali. Turun dari surga. Lagi lapar saudaraku, lagi doa. Shikirala matakarala shikirala rabara. Bahasa Arab mungkin begitu. Tiba-tiba dapat penglihatan ada kain lebar turun dari surga dengan ujung empatnya itu ada talinya. Di dalamnya ada pelbagai jenis binatang. Wah, lapar-lapar bukan ngimpi makanan, ngimpi bahan makanan. Penglihatannya bukan makanan, tapi penglihatannya bahan makanan. Karena aneka binatang. Gitu. Oh, haleluya. Ini kalau orang Manado bilang, oh berarti Petrus ini orang Manado. Haleluya ya. Karena orang Manado itu makan segala macam binatang, saudaraku ya. Segala macam binatang itu dimakan. Mau dari kucing, anjing, saudaraku, biawak, ular, katak, kelelawar, ikan, semua ikan dimakan. Jadi angkatan darat, udara, laut, saudaraku dimakan semua, saudaraku ya. Semua yang berkaki 4 dimakan, kecuali kaki meja. Nah gitu ya. Semua yang bergerak dimakan, saudaraku. Semua yang ada di air dimakan, kecuali kapal selam. Nah gitu ya. Semua yang terbang dimakan, kelelawar, semua burung. Wah, orang Manado itu makan segala macam binatang, saudaraku ya. Untung saya sudah sedikit bertobat, saudaraku ya. Sedikit bertobat ya, enggak semua saya bisa. Oke, jadi lagi lapar, dapat penglihatan, kain lebar turun dari surga, isinya binatang-binatang yang macam-macam. Lalu, apakah ceritanya berhenti? Tidak, next. Kemudian, Tuhan ngomong begini, Kisah Rasul 10 ayat 13. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Ayat 14, tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Stop dulu ya, jangan dibaca dulu yang 15. Belajar nahan kepo. Haleluya, puji Tuhan ya. Bapak Ibu Saudaraku, rupanya binatang yang ada di kain itu adalah binatang haram. Dan Tuhan ngomong, bangun Petrus, sembelih, makanlah. Memang Petrus ini kan orangnya gerusa-gerusu saudaraku ya. Petrus itu kan tidak sabaran, kalau lihat ceritanya zaman Yesus, Petrus itu tidak sabaran, spontan orangnya. Tiba-tiba bergerak, mikirnya belakangan. Nah itu Petrus saudaraku ya. Jadi kalau ada teman kita yang bergerak dulu baru mikirnya, oh iya salahku ya, oh kesusu ya, oh belum waktunya. Itu Petrus saudaraku ya, begitu ya. Gitu. Petrus itu gerusa-gerusu, makanya diajar sabar. Lapar, doa, enggak dikasih makanan, dikasih bahan makanan. Disuruh nyembelih, disuruh masak. Nek saya jadi Petrus, kesuwen Tuhan, wis lapar. Ini harus nyembelih, harus nguliti, beteti, proses, masak, marinasi. Alah kesuwen, haleluya ya. Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tapi Petrus tidak keberatan dengan prosesnya. Petrus keberatan dengan jenis makanannya. Dia bilang, tidak Tuhan. Kita tuh punya Tuhan yang demokratis. Kita itu bisa diskusi sama Tuhan loh. Tuhan mana yang bisa diajak diskusi? Petrus bilang apa? Tidak Tuhan, aku belum pernah makan makanan haram. Artinya Petrus Yahudi yang taat. Jadi keren Tuhan kita tuh Tuhan yang pengertian saudaraku. Mana Tuhan sih ya? Mana sesembahan yang mau dikamu-kamukan? Coba kalau kita ngomong sama orang tua. Pak,
Kamu dari mana? Bahkan tidak sopan kalau dari Indonesia tuh gitu. Tapi di Alkitab Tuhan itu kerajaanmu. Jadilah kehendakmu, dimumukan, dikamu-kamukan saudaraku. Dan Tuhan kita terima. Haleluya ya. Tuhan kita ini keren loh ya. Petrus bilang tidak Tuhan, aku belum pernah makan yang haram. Ayat 15. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya. Baca sama-sama, 2, 3. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Wow. Ini aneh, nggak lazim. Orang Yahudi tahu ini boleh dimakan, ini nggak boleh dimakan. Orang Yahudi tahu aturannya, ini binatang haram, ini binatang halal. Ini najis, ini tidak najis. Tapi tiba-tiba Tuhan merubah pola. Tiba-tiba Tuhan merubah tradisi, Tuhan merubah itu. Tuhan berkata, yang bikin haram halal itu aku. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Ayat ini bicara berulang-ulang beberapa kali dalam waktu ini, saudaraku. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Ayat 16, baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Hal ini terjadi sampai 3 kali. Dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Rupanya kenapa sih kalau Yesus ngomong sama Petrus mesti 3 kali? Kenapa sih kalau Tuhan ngomong sama Petrus selalu 3 kali? Haleluya ya. Karena dia ngerti Petrus ini orangnya logik. Petrus ini orangnya sangat logik. Dia ngeyelan. Haleluya ya. Bilang sama sebelah, apakah kamu seperti itu? Bilang tanya saudaraku ya. Haleluya. Gak cukup ngomong sekali gitu loh. Gak cukup ngomong sekali, harus diomongi 3 kali. Haleluya ya. Ibu-ibu, kalau engkau ceremeti anakmu dan anakmu belum bertobat, berarti anakmu itu seperti Petrus. Haleluya. Ya. Jadi ibu-ibu harus sabar seperti Tuhan, ya kan? Iya. Ibu-ibu, kalau pasanganmu nggak berubah-berubah, berarti pasanganmu Petrus, saudaraku. Ibu-ibu harus cerewet, mengulang-ulang, jueh. Bin cerewet, haleluya gitu ya. Bapak-bapak, iyalah, nanti dibawa aja itu, jangan. Iya, nanti dibawa aja. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Petrus perlu diomongin 3 kali loh, selalu 3 kali. Petrus, kamu cinta aku gak sih? Gembalakan domba-dombaku. Jangan sampai loh Tuhan ngomong 3 kali sama kita saudaraku. Sampai 3 kali Tuhan ngomong hal yang sama. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Kalau Tuhan ngomong 3 kali itu serius, super serius. Next. Kemudian hilanglah penglihatan itu. Kainnya terangkat. Dan singkat cerita Petrus ketemu sama utusan Kornelius. Jadi Petrus berdoa, mereka utusan Kornelius datang, Petrus bertemu utusan Kornelius, dan keesokan harinya berangkatlah mereka ke Kaisarea. Utusan ngomong, "Suwan dalem kawula sonten menika dalam rangka, haleluya ya, dalam rangka diutus oleh Tuan Kornelius, saudaraku, dan Tuan Kornelius meminta Rasul Petrus untuk datang ke Kaisarea. Dia ingin mendengarkan Anda. Dia ingin mendapatkan kesaksian dari Anda. Jadi singkat cerita, nginep dulu. Besoknya mereka jalan ke Kaisarea. Oke, jalan ya. Apa yang terjadi selanjutnya? Next. Sampai di Kaisarea, rupanya di rumahnya Kornelius mengumpulkan sanak saudara dan sahabat untuk mendengarkan Petrus. Karisma Family dengar baik-baik, saya ingin rumahmu jadi rumah Kornelius. Engkau kumpulkan teman-temanmu, engkau kumpulkan sahabat-sahabatmu, dan ada firman yang diberitakan. Rupanya Kornelius itu punya hati untuk jiwa-jiwa. Kornelius itu punya hati untuk teman-temannya. Kornelius punya hati untuk keluarganya. Jadi rupanya bukan cuma dia yang ingin dengarkan Petrus, tapi dia kumpulkan sanak saudara, dia kumpulkan sahabat.
rumahmu harus jadi rumah Kornelius. Di mana sahabat-sahabatmu kumpul dan mereka dilawat Tuhan. Rumahmu harus jadi rumah Kornelius. Di mana saudara-saudaramu dengar Injil, dengar kesaksian dan mereka diubahkan. Katakan sama-sama, rumahku harus jadi rumah Kornelius. 1, 2, 3, haleluya, puji Tuhan ya. Apa yang terjadi pada akhirnya Petrus kaget, wow banyak orang di rumah itu. Petrus saksi, Petrus ngajar, Petrus khotbah. Next, singkat cerita saudaraku, terjadi lawatan Roh Kudus. Orang-orang di rumah Kornelius penuh Roh Kudus dan kemudian dibaptis. Wow, panen jiwa-jiwa di Kaisarea. Panen jiwa-jiwa di rumah Kornelius. Dipenuhi Roh Kudus, kemudian mereka dibaptis, saudaraku. Disitulah Petrus baru mudeng. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh diharamkan oleh manusia. Petrus baru mudeng, apa maksudnya? Next. Ini dia ngomong begini. Pasal 10 ayat 28. Ia berkata kepada mereka, Petrus berkata kepada Kornelius, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Akan tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Ngerti ya? Jadi ketika Petrus doa, muncul binatang yang haram dan Tuhan berkata makan, sembelih. Petrus berkata enggak, itu najis. Lalu Tuhan ngomong, yang aku nyatakan halal enggak boleh diharamkan. Artinya ternyata Tuhan mau kasih tahu Petrus, ini Kornelius nih loh, bukan Yahudi. Kan orang Yahudi, bukan cuma sama orang Samaria, orang Yahudi menganggap orang non-Yahudi itu kafir. Orang Yahudi menganggap orang Indonesia, India, Palestina, Arab itu sebagai orang kafir. Mereka nggak boleh bergaul. Jadi bukan cuma orang Samaria, orang Yahudi ini sombongnya memang minta ampun, saudaraku. Nasionalismenya, kebanggaan dirinya, merasa bahwa dirinya adalah umat kesayangan Allah, sombongnya minta ampun. Gak mau gaul sama bangsa lain. Petrus kasih tahu, aku ini nanggung resiko loh. Aku ini nanggung resiko. Aku masuk ke sini. Hukum Yahudi melarang aku ada di sini. Hukum Yahudi melarang aku masuk rumah orang yang non-Yahudi. Tapi Tuhan telah menunjukkan, jadi dia sudah mudeng sekarang, penglihatan itu. Tuhan sudah menunjukkan kepadaku bahwa kamulah binatang yang dianggap najis oleh manusia. Karena kamu bukan Yahudi. Tapi kamu disayang Tuhan. Kamu jadi halal di hadapan Tuhan. Dan makanya aku mau melayani kamu. Pasal 11 ayat 1, terjadi lawatan ya, oke ya. Terjadi lawatan. Petrus dikomplain loh saudaraku. Ya. Pasal 11 ayat 1 Petrus dikomplain sama teman-temannya Rasul. Lihat, Rasul-Rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. 2, ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat Yahudi berselisih pendapat dengan dia. Petrus disalahkan, Petrus dikomplain. Ayat 3, kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang yang tidak bersunat, non-Yahudi, dan makan bersama-sama dengan mereka. Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut katanya, dan seterusnya. Jadi ketika Petrus sampai di Yerusalem, Petrus dihakimi, duduk dulu, kamu sudah melanggar aturan. Kamu sudah masuk ke rumah orang non-Yahudi, kamu sudah makan bersama-sama golongan tidak bersunat. Jadi orang Yahudi menganggap non-Yahudi ini golongan tidak bersunat. Ya. Jadi walaupun hari ini bapak-bapak sunat, di pandangan orang Yahudi itu hanya pengistilahan. Kita dianggap golongan tidak bersunat. Gitu ya. Kafir. Nah bayangkan saudaraku, peristiwa ini mengubah mindset, mengubah pemahaman. Dan Petrus menjelaskan sebentar, bro tunggu, tak jelasin, tak konfirmasi. Gini loh lalu dia cerita, aku tuh dapat penglihatan. Kemudian muncul 2 orang dari Kaisarea, aku datang ke sana. Lawatan Roh Kudus.
Sak rumah bu, satu terah penuh Roh Kudus. Wih keren saudaraku, haleluya ya. Satu terah temanku SMA penuh Roh Kudus semua tak undang ke rumahku. Temanku TK tak undang lagi penuh Roh Kudus. Teman-temanku SMP, SD, woi penuh Roh Kudus. Aku ngundang di rumahku, geng motorku bro. Tak undang ke rumahku penuh Roh Kudus, mereka dibaptis. Loh apa kita nggak bangga Tuhan kita kerja menyelamatkan orang-orang yang terlantar. Orang-orang yang selama ini kita anggap najis. Orang-orang yang selama ini kita anggap kafir. Hei, aku kumpulkan anak-anak pang di rumahku loh. Mereka penuh Roh Kudus. Wih keren saudaraku. Petrus menjelaskan. Next. Ini versi AYT ya. Kisah 11 ayat 18. Ketika mereka mendengar hal-hal itu, mereka menjadi tenang. Dan memuji Allah dengan berkata, kalau begitu Allah juga telah mengaruniakan kepada orang-orang bukan Yahudi pertobatan yang menuju kepada hidup. Oh, Petrus duluan yang mudeng, baru teman-temannya mudeng. Bilang sama sebelah, mudengmu akan ular. Bilang saudaraku, haleluya, puji Tuhan. Bilang saudaraku ya. Bagaimana teman-teman kita akan mudeng kalau kita juga tidak mudeng, haleluya. Makanya jadilah jemaat yang mudeng, haleluya. Jadilah jemaat yang ngerti, yang paham. Petrus paham, dia kasih pemahaman kepada teman-temannya. Sabar bro, lawatan Roh Kudus loh bro, lawatan Roh Kudus. Kamu mau nentang apa yang dinyatakan halal oleh Tuhan. Kita nggak boleh nyatakan haram. Kita nggak boleh menjauhi, kita nggak boleh pilih-pilih orang. Kita nggak boleh pilih-pilih ras. Semuanya Tuhan sayang. Kalau begitu, gitu ya. Kalau begitu, kalau kita ekspresikan, ternyata Tuhan juga mengaruniakan kepada orang-orang bukan Yahudi pertobatan. Bapak Ibu, tahu enggak? Kalau enggak ada peristiwa ini, kita enggak ikut Tuhan loh hari ini. Kita bukan orang Yahudi. Keselamatan dialihkan kepada orang di luar Yahudi karena Yahudinya sombong, kekeh. Saudara, orang Yahudi itu, waduh saudaraku, keras kepala. Makanya keselamatan dialihkan kepada non-Yahudi. Jadi kalau nggak ada peristiwa ini, keselamatan nggak sampai kepada kita loh. Iya. Jadi kesimpulannya, iya, pimpin siap-siap. 2 kesimpulan. Yang pertama, Roh Kudus bisa mengubah pola pemahaman. Pemahaman kita itu bisa dibongkar, pemahaman kita itu bisa berkembang sesuai dengan maunya Tuhan. Yang kedua, Roh Kudus bisa mengubah pola tradisi. Makanya kita tidak menerapkan liturgi yang kaku. Liturgi itu ada, liturgi itu tata ibadah. Kita ada liturgi, tapi enggak kaku. Kalau sudah diserahkan kepada saya oleh WL, kemudian Roh Kudus mau bergerak lebih lagi, ya bergerak saja. Kalau satu kali Tuhan berkata enggak usah ada khotbah, nyembah saja. Ya itu bisa Tuhan lakukan. Jadi kita tidak terpola dengan pola tradisi yang kaku, yang kemudian membatasi Roh Kudus bekerja. Roh Kudus bisa mengubah pola pemahaman. Akar, fondasi yang sudah terbangun sekian lama dalam hidup kita, tiba-tiba dibongkar, dirombak oleh Tuhan. Dan kita bergerak menurut maunya Roh Kudus. Itu bisa Roh Kudus lakukan. Roh Kudus bisa mengubah pola tradisi. Jadi tradisi yang baik pertahankan. Tapi Tuhan bisa mengubah itu untuk kepentingan pergerakannya. Katakan sama-sama, Roh Kudus sedang terus bergerak. 1, 2, 3, haleluya. Puji Tuhan. Yuk WL, backing vokal, maju ke depan. Firda, saya mau kamu nyanyi lagi seperti tadi. Yosua, kamu nyanyi lagi seperti tadi. Sebelum firman Tuhan, biarkan anak-anak kita menyanyikan pujian. Mari kita siap dialiri dengan kuasa Roh Kudus. Terimalah peristiwa Pentakosta. Milikilah hati untuk Samaria-Samaria di sekeliling kita. Jadikan rumahmu adalah rumah Kornelius, di mana orang-orang diberkati. Dan biarkan kita akan menjangkau banyak orang. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yang di bawah, jemaat yang di bawah, yang di atas, mari responi Tuhan. Bagaikan tanah kering, mari kita jujur, itu aku Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang merindukan air. Haleluya.
Yesua. Haleluya. Memulihkan Tuhan. Tuhan akan menghapuskan air matamu, Yesua. Bagaikan tanah kering. Bagaikan tanah kering. Tuhan akan mengalirkan aliran-aliran kepadamu, Firda. Terima aliran yang baru dalam nama Yesus. Demikianlah jiwa. Biarkan engkau menjadi pribadi yang haus akan ku rindu selalu Tuhan. Shikinaralara matakaya ralara. Hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah, Tio, you are so precious. Haleluya, Tuhan mengasihimu. Kamu berharga. Kamu bukan barang buangan. Kamu bukan kotor. Tuhan sedang membersihkan itu. Tuhan memberkatimu ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, haleluya. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan aku. Orang yang pemalu sekalipun di tempat ini, Tuhan mau pakai Engkau. Mengalirlah. Orang yang introvert seperti apapun, Tuhan mau pakai Engkau. Haleluya. Di tempat ini mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah. Ajak Bapak Ibu berdiri, engkau di tempat dudukmu responi Tuhan. Seperti apa Tuhan bicara secara pribadi kepadamu. Saya percaya Dia bisa menyampaikan hal yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan. Dia tahu kebutuhanmu, Dia tahu bebanmu, Dia tahu visi, Dia tahu kemampuanmu, Dia tahu karuniamu. Talenta yang ada padamu itu dari Tuhan. Talenta, kemampuan, apapun itu yang ada padamu, serahkan kepada Tuhan untuk dipakai menjadi alat kemuliaan. Sepemalu apapun engkau, semiskin apapun engkau di tempat ini, sebodoh apapun engkau, seintrovert apapun engkau. Mungkin engkau gak percaya diri, tapi percayalah kepada Tuhan. Mungkin engkau gak percaya diri, tapi percayalah kepada Tuhan. Di tempat dudukmu sembah Tuhan dengan lembut. Syatakarala rapatakara barala. Shikinarala ramatakara bara. Shikirala rapatakara bara. Tuhan, Tuhan, kami bait-Mu, kami gereja-Mu Tuhan.
Haleluya. Shikinala rabata karala rabara barala raba. Shikinara rabara rabara barala. Shikinara rabata karala rabara. Haleluya. Jadilah Bapa buat banyak orang. Tuhan katakan hari ini engkau punya banyak anak-anak. Abraham punya anak di masa tuanya. Dan Tuhan bilang hari ini engkau punya banyak anak-anak. Besarkan mereka bagiku. Engkau punya banyak tanggung jawab. Maksimalkan mereka bagi kemuliaanku, kata Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jadi Bapa yang baik buat banyak orang. Dalam nama Yesus, kapasitas yang lebih lagi. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Biarkan Roh Kudus bekerja dengan lembut. Biarkan Roh Kudus bekerja dengan lembut. Saya percaya Dia sedang menjamamu. Dia sedang mengupgrade karuniamu. Dia sedang mengupgrade dirimu. Mari ini waktu serius. Ini waktu di mana Tuhan sedang bekerja di dalammu. Dia sedang memanggilmu. Dia sedang berbicara kepadamu. Dia sedang ingin engkau keluar dari zona yang nyaman. Engkau ingin, Dia mau engkau keluar dari zona nyaman itu. Keluar dari kebiasaan burukmu. Keluar dari kebiasaanmu selama ini. Shikira lama lara 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 laramu. Shikina lara 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 laramu. Tidak peduli setua apapun engkau. Tidak peduli umurmu. Sudah kepala berapa, Tuhan mau pakai hidupmu. Di masa pensiunmu, di masa tua. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini harus memuliakan Tuhan. Shikira lara bata kara lara lara laramu. Haleluya. 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 Mengalirlah. Mengalirlah, oh Roh Kudus, haleluya. Mengalirlah, mengalirlah, urapi, urapi. Mari kita berdiri bersama-sama. Mengalirlah, hanyutkan kami, tenggelamkan kami, Roh Kudus. Hanyutkan, penuhi, bawa kami. Haleluya. Roh Kudus, warungmu jadi berkat, warungmu jadi warung
Cornelius. Warahmu menjangkau jiwa-jiwa. Haleluya. Pulihkan. Sekali lagi mengalirlah. Mengalirlah. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Pulihkanku. Mengalirlah. Mengalirlah. Oh Roh Kudus. Pulihkan. Pulihkanku. Mengalirlah. Mengalirlah. Oh Roh Kudus. Pulihkan. Pulihkanku. Kami mau pulang. Roh Kudus bersama-samalah kami. Kami mau pergi. Kami mau kembali. Pulihkan hidup kami. Pulihkan kami Tuhan. Engkau ajaib. Engkau baik. Haleluya. 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 Biarkan kami pulang, kami pergi, kami keluar bersama dengan Roh Kudus. Berkati jemaat Tuhan yang ada di lantai 1. Biarkan Tuhan memberkati mereka orang-orang tua yang mungkin terbatas untuk naik ke atas, tapi Tuhan urapi mereka di masa tua. Mereka jadi berkat Tuhan. Semuda apapun kami, setua apapun kami bisa jadi berkat. Sebodoh apapun kami, sepandai apapun kami bisa jadi berkat Tuhan. Semiskin apapun kami, sekaya apapun kami bisa jadi berkat Tuhan. Apapun situasi kami, Tuhan bisa memakai kami. Karena Engkau yang bentuk kami Tuhan. Sekarang berkati umat-umat-Mu, mereka akan pulang. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang anaknya yang tunggal, persekutuan Roh Kudus, memelihara roh jiwa tubuhmu sempurna tak bercacat sampai Yesus datang menjemput gerejanya. Terimalah perlindungan yang sempurna, terimalah keberhasilan yang maksimal, terimalah keberuntungan yang ajaib, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati semuanya. Haleluya.